Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Laida Rosindi dari kelas PB2D. Ingin mempresentasikan hasil review jurnal NVivo dengan judul Phenomenological Study of Student Psychomotor Ability in Practical Learning Using NVivo Software. Dengan nama jurnal Pendidikan Sains Universitas Muhammadiyah Semarang, volume 11, tahun terbitnya 2022. Ini lupa ditulis, penulis jurnalnya adalah Suwohono. Oke, permasalahannya dimulai dari kesulitan guru dalam menilai kemampuan psikometrik siswa dalam pembelajaran daring akibat pandemi COVID-19. Meskipun pembelajaran telah beralih ke era new normal dengan metode blended learning, masih terdapat kendala dalam mengembangkan keterampilan psikomotor siswa, terutama dalam memahami konsep laju reaksi melalui kegiatan praktikum. Kesulitan ini meliputi aspek pengukuran volume, pengukuran suhu larutan, mendengarkan pendapat, menganalisa masalah, dan menyusun laporan praktikum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan psikometrik siswa untuk memahami materi laju reaksi melalui kegiatan praktikum di SMA Negeri 8 Semarang. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tingkat keterampilan psikomotorik siswa dalam aspek bergerak, memanipulasi, berkomunikasi, dan menciptakan, serta mengevaluasi efektivitas metode. Pembelajaran ini praktikum berbasis blended learning dengan bantuan perangkat lunak NVivo dalam mengelola data kualitatif. Metode ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenological untuk mendeskripsikan realitas yang diamati. Teknik purposive sampling diterapkan dengan kriteria informan yang telah mengikuti praktikum baik daring maupun tatap muka. Data dianalisis menggunakan fitur query, explore, dan analyze untuk meningkatkan validitas. Penelitian ini diawali dengan perumusan masalah dan studi literatur, diikuti oleh pengembangan model awal dan instrumen penelitian seperti pedoman wawancara dan observasi. Observasi dan wawancara dilakukan selama 4 pertemuan praktikum laju reaksi di kelas reaksi MIPA 5. Data dikumpulkan dalam 52 informan, didokumentasikan dengan perekam suara, lalu ditranskrip dan dianalisis menggunakan NVivo. Hasil analisis diinformasikan kepada informan untuk validasi. Hasil penelitian ini menilai kemampuan psikometrik siswa dalam praktikum mengaruh katalis terhadap laju reaksi. Siswa menunjukkan kesiapan tinggi dalam aspek bergerak, namun masih ada ketidakaturan dalam kerja kelompok. Dalam aspek manipulasi, mereka mampu melakukan pengukuran dan pengamatan, meski beberapa kesalahan terjadi akibat kurangnya pemahaman alat laboratorium. Aspek komunikasi cukup baik, dengan siswa aktif bertanya dan berdiskusi, meski lebih cenderung meminta penjelasan dari ada berhipotesis. Meski praktikum ini efektif meningkatkan pemahaman mahasiswa, namun dapat memperbaiki dengan pendampingan lebih intensif dan media pembelajaran tambahan. Kelebihan dari penelitian ini: analisis mendalam terhadap psikometrik siswa. Studi ini mengkaji 4 aspek utama psikomotorik, ada moving, manipulating, communication, dan creating, dengan sub-indikator yang jelas, memberikan pemetaan yang rinci tentang keterampilan siswa dan mempelajari praktikum. Terus yang kedua itu penggunaan NVivo untuk analisis data. Pemanfaatan software NVivo membantu dalam mengelola dan menganalisis data kualitatif secara lebih sistematis. Jadi menggunakan NVivo cuman untuk pengolahan data aja. Terus yang ketiga, presentasi keberhasilan yang tinggi pada beberapa dalam beberapa aspek seperti aspek moving dan manipulating memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi, 95.8%, menunjukkan bahwa siswa cukup mahir dalam keterampilan dan dasar praktikum. Yang keempat, identifikasi tantangan yang jelas. Penelitian ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan, tetapi juga memetakan kesulitan utama siswa, seperti mengukur volume larutan, mendengarkan pendapat kelompok lain, dan menyusun laporan. Terus yang terakhir, metode penelitian ini sistematis. Studi ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang cocok untuk memahami pengalaman siswa dalam pembelajaran praktikum secara lebih mendalam. Nah, kekurangan penelitian ini adalah rendahnya
pencapaian pada aspek rating. Aspek rating memiliki persentase yang rendah, 60%-an, menunjukkan bahwa siswa masih kesulitan dalam menganalisis masalah dan menyusun laporan yang komprehensif. Terus yang kedua, kurangnya pemahaman dalam analisis data. Nah, dari ini beberapa siswa tidak menghubungkan hasil eksperimen dengan teori yang relevan, sehingga laporan mereka kurang mendalam. Terus yang ketiga itu kelemahan dalam aspek communicating, walaupun hasilnya cukup baik, tapi masih ada kendala dalam mendengarkan pendapat dari kelompok lain yang dapat mempengaruhi pemahaman mereka dalam diskusi. Terus untuk yang terakhir tuh ada kurangnya kebiasaan menulis laporan praktikum yang benar. Siswa belum terbiasa dengan format laporan ilmiah yang sesuai, sehingga banyak yang belum memenuhi standar yang telah ditentukan. Kesimpulannya, penelitian ini kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa siswa kelas MIPA 5 memiliki tingkat kemampuan psikometrik yang beda-beda dalam setiap aspek. Aspek moving dan aspek manipulating memiliki tingkat pencapaian tinggi, diikuti oleh aspek communicating, sedangkan aspek creating memiliki tingkat pencapaian terendah, 60%-an. Kesulitan utama siswa dalam aspek psikomotorik meliputi pengukur volume dan suhu larutan, mendengarkan pendapat kelompok lain, menganalisis masalah, serta menyusun laporan praktikum secara menyeluruh. Dari keempat aspek yang diamati, aspek moving adalah yang paling dominan. Oke, baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sekali karena telat, karena dari siang saya ada di luar. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.